selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini buat beribadah sama-sama. Sebelum mulai, coba kita cek dulu. Udah wangi belum? Oh udah, berarti udah pada mandi, udah pada sikat gigi. Nah, terus yang kedua mesti dicek, bajunya udah rapi belum? Wow, udah rapi semua, bagus. Berarti kita semua sekarang udah siap ya. Secara mandi udah, sikat gigi udah, baju rapi udah. Sekarang saatnya kita siapin hati. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami boleh sama-sama beribadah bersama hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami walaupun secara online. Biarlah kami tetap semangat memuji Tuhan, semangat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah. Adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa pada hari Kamis kemarin kita memperingati satu hari yang istimewa, hari yang penting? Tahukah kalian hari apa itu? Iya betul, hari Kamis, tapi hari apa? Betul sekali, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Naik ke mana? Naik ke sorga. Setelah 40 hari dari kebangkitan Yesus Kristus, atau kita rayakan dengan hari Paskah, maka Tuhan Yesus naik ke sorga. Adik-adik perlu kita ketahui bersama, apa maksudnya Tuhan Yesus naik ke sorga? Pertama, membuktikan bahwa Yesus memang berasal dari sorga, sehingga hanya Dialah yang Allah turun menjadi manusia dapat kembali ke sorga. Ya. Lalu kedua, Tuhan Yesus berjanji akan mengutus penolong yang lain. Bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus bagi kita semua. Roh penolong dan roh penghibur. Roh yang akan bersaksi bagi dunia ini tentang Kristus. Adik-adik sekalian, lalu apa lagi yang dapat kita pelajari? Ketiga, bahwa Tuhan Yesus telah berjanji, Dia akan menyediakan tempat di sorga bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Lalu yang keempat, adik-adik sekalian, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pun berkata bahwa Ia akan datang kembali. Sama seperti ketika peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, ada 2 orang malaikat berbicara kepada orang-orang murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Adik-adik sekalian, sudahkah kita semua siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Langsung berharap kita semua sungguh-sungguh menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, yuk kita bersama-sama naikkan sebuah pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena Yesuslah kita dapat menjadi pemenang. Haleluya, Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari mati mengalahkan maut. Haleluya, Dia hidup. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan haleluya, Ruhul Kudus turun. Adik-adik sekalian, yuk kita bernyanyi bersama pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya Rabbi. Haleluya, ya Rabbi. Haleluya, ya Rabbi. Adik-adik, sudahkah kalian menikmati kasih Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah kalian takjub kepada Tuhan? Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Memang pada saat-saat ini, masa pandemi ini, seringkali kita mendengar berita ini, berita itu, berita di India, begitu banyak orang meninggal. Lalu kita berpikir bagaimana dengan Indonesia? Adik-adik, Lause sendiri sudah kehilangan 2 saudara sepupu Lause. Mereka sudah meninggal karena COVID. Memang membuat kita sedih ya. Tetapi adik-adik sekalian, pengharapan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama berharap kepada Tuhan. Dan Tuhanlah tempat kita berlindung dan kita serahkan hidup kita di dalam tangan kasih-Nya. Tentu saja adik-adik kita semua perlu menjaga protokol kesehatan. Jadi adik-adik, seringlah cuci tangan, gunakan masker ketika ada di luar, dan jangan berdekatan di tempat yang kerumunan orang, jauhilah itu. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita bersama-sama mengingat sebenarnya Tuhan menyertai kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Bukankah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebenarnya telah mengutus Roh Kudus bagi kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pertolongan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, meskipun dalam kondisi pandemi yang sebenarnya mengkhawatirkan dan menakutkan, tapi Tuhanlah tempat kita bersandar. Betapa hebatnya, dahsyatnya Allah kita. Betapa maha besarnya Tuhan kita. Adik-adik sekalian, langsung mengajak kalian kembali. Yuk kita menyembah Tuhan, bernyanyi. Tuhan, how great Tuhan. How great is our God. Betapa besarnya Tuhan kita. Yuk kita bernyanyi. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
Sebentar kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, juga cerita yang akan disampaikan oleh Lausel Junaidi pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mengajak kita berdoa, dan nanti kita akan bersama-sama naikkan sebuah pujian menghantar kita untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, ikuti Lausel berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami akan belajar firman-Mu. Pakai Lausel Junaidi yang akan bercerita dan juga menyampaikan firman-Mu. Berikan ia pimpinan Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tolong kami supaya kami pun mengerti akan maksud firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita naikkan sebuah pujian. Pass it on. Bagikan, beritakanlah kepada sesama kita. Beritakan kabar keselamatan. Beritakan kabar kerajaan sorga. Ayo adik-adik, kita bersama-sama naikkan pujian ini. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. How I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. It only takes a spark to get a fire going. Get it going. Soon all those around can warm up in its glowing. It's growing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. Miko! Miko! Aduh, kemana nih cucu kakek ini ya? Pasti deh, dia lagi main HP lagi nih. Miko! 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 Loh, kemana sih nih Miko? Aduh, kenapa sih, Kek? Manggil-manggil Miko terus? Miko kan capek. Harus bolak-balik dari ujung sawah sampai ke sini.
Ingat, Kek. Miko ini kan sudah tua. Pinggang Miko udah gak kuat. Gak kayak dulu lagi. Miko suka sakit encok. Jalan juga gak bisa cepet-cepet. Gak seperti anak masih muda lagi, Kek. Loh, yang sudah tua itu kan kakek, Miko. Mestinya kakek yang ngomong begitu, bukan kamu, Miko. Iya juga ya. Yang tua itu kan kakek ya. Kalau Miko masih muda ya. Iya, iya, iya. Ya abis tadi lagi nanggung, Kek, main gamenya. Ya, gara dipanggil kakek, jadi kalah deh. Nah, tuh kan, kakek udah tahu deh. Pasti kamu ini lagi asik main game. Jadi, kalau dipanggil sama kakek, susah banget. Lama banget datangnya. Nah, tahu nggak? Kakek itu panggil-panggil kamu dari tadi karena teman-teman kamu datang berkunjung ini. Tuh, lihat tuh. Ada adik-adik di sini. Ayo Miko, sapa dulu teman-teman kamu. Halo guys, ketemu lagi nih sama Miko. Miko sekarang lagi ada di kebun gandum milik kakek. Miko sih panggilnya kakek Moko. Kalau teman-teman, enaknya panggilnya apa ya? Ya udah deh, samain aja kayak Miko. Panggil aja kakek Moko juga. Nah, jadi gini ya guys. Hari ini, Miko ini lagi rajin guys. Ngebantuin kakek Moko untuk memeriksa apakah tanaman gandumnya kakek Moko bertumbuh dengan baik. Ah, yang benar Miko. Tadi kakek panggil, katanya kamu lagi main game. Jadi kamu sebenarnya lagi bantuin kakek memeriksa tanaman gandum atau lagi main game nih? Tuh kakek Moko, dengerin dulu dong cerita Miko sampai selesai. Miko itu udah selesai memeriksa, udah cek satu persatu semua tanaman gandum kakek Moko. Semuanya udah kelar kerjaan Miko. Nah, setelah kerjaan Miko kelar, baru Miko istirahat. Baru main Mobile Legends sama si Bejo. Hah? Si Bejo? Siapa itu Bejo, Miko? Ya kakek Moko, masa kakek tega sih lupa sama si Bejo? Bejo itu udah banyak berjasa loh kakek. Menolong kakek membajak sawah. Bejo itu nama kerbau kakek. Si Bejo, kek. Aduh, masa kakek lupa sih? Tega banget deh kakek deh. Iya. Nah, Kak Miko, kamu ceritain dong. Hasil pekerjaan kamu seperti apa? Apakah semua gandum kakek bagus-bagus hasilnya? Iya. Jadi begini nih, kek. Miko udah periksa semua gandumnya satu persatu. Ternyata, kek, di antara gandum kakek itu ada lalang. Apa? Ada lalang? Di antara gandum kakek ada lalang, Miko? Iya, kakek Moko, ada lalang. Untungnya mata Miko ini jeli, bisa melihat. Wah, ada lalang itu. Tapi Miko nggak tahu kenapa bisa ada lalang ya di antara gandum. Wah, pasti ada orang jahat nih yang sengaja menyebarkan benih lalang di antara gandum kakek. Tapi nggak apa-apa, nanti kakek cari tahu siapa itu yang berani-beraninya menyebarkan benih lalang di antara gandum kakek Moko. Nah, terus Miko, apa yang Miko lakukan terhadap lalang-lalang itu? Ya Miko cabut lah lalangnya. Lalu Miko lihat di sebelahnya, ada lalang lagi. Miko cabut lagi. Nah akhirnya kek, semua yang bentuknya kayak lalang begini, Miko cabut semua. Ya, semuanya Miko cabut sampai bersih satu ladang. Miko, tunggu dulu. Loh, emangnya Miko bisa membedakan mana yang lalang dan mana yang gandum? Membedakan mana lalang dan mana gandum? Ya bisa dong kek, lihat aja bentuknya. Kalau bentuk lalang itu kan mirip sama gandum. Nah itu dia. Kakek juga tahu kalau lalang itu bentuknya mirip dengan gandum.
Lalu bagaimana Miko bisa bedain mana yang lalang dan mana yang gandum kalau bentuknya itu mirip? Nih, kakek Moko kasih lihat ya bentuknya gandum dan lalang itu jika keduanya baru mulai tumbuh. Nah, tuh Miko. Mirip banget kan Miko? Waduh, iya juga ya. Tadi sih semua yang bentuknya mirip kayak gitu Miko cabutin semua. Iya, Miko cabut sampai habis lagi. Waduh, jadi kayak sekarang nih ladang kakek kayak begini nih kek. Iya, karena Miko nggak tahan kek. Melihat ada lalang di antara gandum. Nggak boleh dibiarkan begitu kek, lalang-lalang itu. Aduh Miko, habis sudah ladang kakek. Kalau semuanya kamu cabutin. Ketika kamu mencabut lalang, pasti gandum-gandum itu semuanya ikutan tercabut Miko. Nah mestinya Miko tunggu saja sampai dengan musim menuai. Nanti akan kelihatan mana yang beneran gandum dan mana yang lalang. Nih, kakek Moko kasih lihat ya, bentuknya gandum yang sudah siap dituai. Nah, kelihatan kan bedanya antara gandum dengan lalang? Kalau sudah seperti ini, barulah lalang-lalang itu bisa dikumpulkan, diikat, dan dibakar. Sementara yang gandum dapat dituai. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam lumbung kakek Moko. Oh, iya juga ya. Ya Miko nggak kepikir begitu sih kek. Tapi Miko jadi ingat nih. Ada cerita perumpamaan di Alkitab yang mirip seperti ini. Ya, di kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Itu loh, perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nah, seperti ini nih ceritanya. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada saat semua orang tidur, datanglah seterunya untuk menaburkan benih lalang di antara benih gandum itu, dan kemudian pergi. Ketika benih gandum itu sudah tumbuh dan mulai menghasilkan buah, barulah lalang itu kelihatan. Lalu para hamba dari pemilik ladang itu datang dan bertanya kepadanya, "Tuan, bukankah Tuan menabur benih yang baik di ladang ini? Dari manakah lalang-lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seterulah yang telah berbuat demikian ini." Kemudian kata para hamba itu, "Apakah Tuan menghendaki agar kami mencabut lalang-lalang itu?" Jawabnya, "Tidak perlu, karena jangan-jangan gandum-gandum pun turut tercabut ketika kamu mencabut lalang-lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Pada waktu musim tuai, aku akan berkata kepada para penuai, cabutlah lalang itu lebih dahulu dan ikatlah menjadi beberapa berkas untuk dibakar. Setelah itu, bawalah gandum-gandum itu ke lumbungku." Nah, seperti itu ceritanya kek. Ya. Lalu Miko, kamu bisa jelaskan nggak ke kakek dan ke teman-teman semua apa arti dari cerita perumpamaan itu? Jadi begini nih kek. Begini nih teman-teman semua. Perumpamaan lalang di antara gandum ini berbicara tentang kerajaan surga. Dalam kerajaan surga, yang dimaksudkan sebagai pemilik ladang yang menaburkan benih baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Dan dia menaburkan benih yang baik. Lalu yang dimaksud sebagai ladang adalah dunia ini. Dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Ladang kepunyaan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan dunia. Nah, lalu benih gandum yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus adalah kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Oh, begitu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Miko? Nah, setelah Tuhan bekerja menabur benih yang baik di dunia ini, datanglah musuh Tuhan. Nah, siapa itu musuh Tuhan? Nah, dia itu si iblis, si jahat. Iblis itu menaburkan benih lalang di ladang yang sama dengan benih gandum. Jadi, iblis datang menaburkan kejahatan di dunia ini, di mana kita sebagai orang-orang percaya juga tinggal di dalamnya. Benih lalang yang ditabur si iblis itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis itu datang dan menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ah, iya, iya. Betul sekali, Miko. Nah, makanya sekarang di dunia ini dipenuhi dengan banyaknya kejahatan. Dan banyak juga orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya, tapi Kek, kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan orang-orang jahat itu ya, Kek? Kenapa orang jahat itu masih harus ada di dunia ini? Kan enak kalau kita bisa hidup di dunia tanpa adanya kejahatan. Ah, iya, Miko. Tapi Tuhan tidak langsung memusnahkan orang-orang jahat. Karena belas kasihan Tuhan itu sendiri. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada semua orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk bertobat. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertobat sampai dengan waktunya nanti, di akhir zaman. Nah, Miko ingat kan? Di akhir daripada cerita perumpamaan tadi, ketika waktunya tiba, yaitu sampai dengan waktu menuai, maka lalang itu akan dipisahkan dari gandum untuk dibakar. Masa menuai itu adalah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah para malaikat. Jadi, ketika waktunya tiba di akhir zaman, semua orang jahat dan semua yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dipisahkan. Lalu mereka semua akan dikumpulkan dan dibakar di neraka. Wah, mengerikan sekali ya nih, Miko ya. Nah, sementara semua gandum yang baik, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan dikumpulkan juga, tapi untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, tapi sebelum itu, sebelum akhir zaman tiba, semua orang percaya dan orang yang tidak percaya akan hidup bersama-sama di dunia ini. Oh, begitu ya Kakek Moko. Ya, ya. Jadi kita harus bersabar ya Kakek. Menantikan waktunya Tuhan sampai dengan akhir zaman. Jadi sekarang kita jangan sembarangan ya menuduh teman kita dengan mengatakan, kamu itu lalang ya? Karena kamu kan suka jahat sama aku, suka bolos sekolah minggu lagi. Nah, kita nggak boleh kayak gitu kan ya Kakek Moko? Iya, Miko, gak boleh seperti itu. Tuhan saja bersabar dan berbelas kasihan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita juga harus belajar bersabar. Kita juga harus berbelas kasihan kepada sesama kita. Jika kita melihat ada teman kita nih yang bersikap jahat dan melakukan dosa, nah, kita jangan membenci mereka. Kita malah harus berani menasehati mereka dan mendoakan mereka untuk bertobat dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, karena siapa tahu ya, mereka beneran berubah loh. Dan akhirnya dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Iya, betul juga Kakek Moko. Kita malah seharusnya bisa menjadi teladan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Miko. Nah, kalau begitu sekarang kakek pergi dulu ya. Kakek Moko harus memperbaiki ladang gandum kakek yang rusak.
Nah, Miko, kamu ikut kakek ya. Bantuin kakek untuk menabur kembali benih-benih gandum di ladang. Agar ladang kakek kembali bagus. Ya, ayo Miko. Ayo kita pergi dulu. Yuk. Nah, teman-teman, Miko pergi dulu ya. Miko mau bantuin kakek Moko menabur benih yang baik di ladang. Loh. Kakek Moko, kok menabur benihnya di situ? Itu ladang orang lain, kek. Itu ladang tetangga, kek. Bukan ladangnya kakek. Kakek Moko, salah ladang, kek. Aduh, kek. Halo guys, Miko udah selesai nih bantuin kakek Moko menabur benih di ladang. Sekarang Miko mau pulang dulu ya. Lagi naik bus nih guys. Apa? Doa dulu. Oh iya ya. Untung teman-teman ingetin ya. Oke deh. Yuk semuanya kita tutup mata ya. Kita lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami boleh belajar mengenai perumpamaan lalang di antara gandum. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Ajar kami agar tetap setia menantikan Tuhan. Dan bahkan menjadi teladan dimanapun kami berada. Ajar kami juga untuk tidak menghakimi teman-teman kami dan mau mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan beri hikmat bagi pemerintah untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya pandemi dapat segera berlalu. Dan kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, supaya anak-anak sedari muda mau memberitahukan Injil bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Kita masukkan persembahan kita dalam kotak ini, kotak persembahan ini, dan nanti setelah waktunya kita berkumpul bersama-sama, kita dapat menyerahkan persembahan kita. Jangan lupa, dengan segenap hatimu, dengan segenap kasihmu kepada Tuhan, engkau membawa persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita dengan menaikkan pujian.
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Ayo, semua adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua bangkit berdiri ya. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ayo, ikutinlah saya berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami, juga terlebih lagi hidup kami, kiranya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan terima kasih Tuhan juga sudah memimpin kami pada hari ini dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami boleh sungguh mengikut Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi pekabar Injil kepada sesama kami.
Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami yang masih kecil ini, supaya meskipun kami kecil, kami dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan adik-adik jangan lupa bahwa kalian akan bergabung di dalam kelas aplikasi setelah kebaktian ini. Adik-adik, tetap semangat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sampai jumpa adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan menuntun hidupmu, dan kita semua boleh memuliakan Tuhan. Bye-bye.